Nah, oke. Mungkin karena juga puasa akhir gitu ya, teman-teman banyak acara, atau mungkin nanti bisa dipraktekkan lagi setelah kelas gitu, bersama dengan melihat rekodnya gitu ya. Materi malam hari ini kira-kira saya akan menyampaikan sekitar 45 menit dan selesainya gitu ya, ada 4 shift. Oke. Nah, pada sesi yang pertama ini teman-teman, kalau masih ingat itu materi tentang value up gitu, tapi kita nggak ada perintahnya. Jadi eh, di sini kita langsung langsung menebak-nebak apa sih rumus yang digunakan gitu. Kira-kira masih kurang jelas nggak suaranya di tempat teman-teman yang lain? Gema, gimana ya? Ada yang jelas gitu nggak teman-teman? Mungkin karena sinyal ya. Nah, di oke. Boleh ya nanti kalau kecepatan atau ada yang kurang dipahami silahkan ditanya. Nah, untuk sesi yang pertama, jadi kayak gini, ada tabel. Di sini tabelnya itu informasi tentang ID-nya, itemnya, namanya ya, kategori, subkategori, harga sebelum, harga sudah, stoknya, dan diskon status. Nah, diskon status di sini masih kosong. Berarti teman-teman bisa bisa eh, ini isi status diskonnya. Saya ambil tadi. Nah, gitu. Kira-kira rumus yang dilihat atau yang digunakan apa teman-teman? Ada yang kepikiran? Kalau di latihan-latihan kemarin kan ada perintahnya, isikan dengan rumus ini, isikan eh, ada keterangannya gitu. Tapi kalau nggak ada keterangannya, kira-kira apa teman-teman? Rumus apa yang digunakan untuk mengisi diskon status? Ada yang kepikiran? Mungkin rumus apa yang digunakan? Hmm, Untuk proposal ya. Oke. Ada nggak nih? Nah, kalau nggak ada, saya jawab ya teman-teman. Jadi, ketika kita di sini untuk mengisikan diskon status, berarti kan ada yang diskon, ada yang tidak diskon, mungkin yang diharapkan kan seperti itu. Nah, diskon atau nggak diskonnya dilihat dari mana, Kak? Kita bisa lihat dari price before sama afternya. Iya, benar. Kita gunain if. Jadi if-nya gunain mana sama mana, kita bandingin apa, logical test-nya apa, gitu. Dilihat dari harga sebelum dan harga sesudah. Oh, sebelumnya ini 2.599 misalkan gitu. Setelahnya 2.500. Oh, berarti di sini dia ada diskonnya gitu. Nah, tinggal kalimat matematikanya gimana? Sama dengan if. Nah, logical test-nya kita bisa eh, menggunakan misalkan price before-nya itu kalau before-nya itu lebih besar gitu ya daripada after, berarti kan dia diskon.
value is false-nya, kalau kebalikan berarti dia no discount. Gitu. Jadi kan kalau di tempat kerjaan teman-teman mungkin atau suatu saat nanti ada tes masuk apa gitu ya, itu kan nggak melulu ada perintahnya. Jadi kita harus me, apa menebak-nebak, oh rumus ini yang digunakan kaitannya dengan ini seperti itu. Nah, jadi di sini statusnya adalah discount. Ke bawahnya bisa klik 2 kali. Nah, untuk yang no discount seperti apa harganya? Ternyata harganya tetap. Gitu. Nah, itu untuk yang status diskon. Jadi ada dua, ada yang diskon, ada yang no diskon. Ada yang harga itu dapat diskon, ada yang nggak dapat diskon. Itu untuk kolom H. Lalu selanjutnya, nah di sini teman-teman disajikan unique item ID-nya, terus untuk item name, kategori termasuk kategori, itu bisa lihat di sini. Jadi yang disajikan hanya ID-nya aja. Item name, kategori termasuk kategori, itu suruh ngisi. Kira-kira apa rumusnya? Ada yang kepikiran? Boleh dicoba. Kira-kira apa rumusnya? Value up. Enggak. Oke, kita masukin rumus value up ya. Benar pakai value up A3. A3, A3 berarti pakai yang ini. A3, A3 sampai B26. A3, B26. Nah, berarti ini lookup value-nya cari yang di sini ya. Karena uh, disajikan di sini bisa diganti yang di sini aja, Kak. Jadi misalkan sama dengan lookup value-nya kita cari yang di sini gitu ya. Titik koma, tabel array. Tabel array harus dimulai dari si lookup value. Ingat ya, kalau kita pakainya VLOOKUP gitu, tabel array harus dimulai dari si lookup value. Lookup value pakainya unique ID-nya, berarti dari ID-nya. Boleh teman-teman langsung drag aja A, B, C, D, misalnya gitu ya. Kak, apakah boleh sampai akhir? Boleh, tapi kalau cuma diperlukan sampai sini, ya sini aja juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi, kalau teman-teman aktifin, sorry, saya ulangin ya, tabel array-nya boleh di-drag dari A, B, C, D. Itu semuanya boleh. Atau bagiannya aja. Jadi, kalau mau ya kita drag atau kita select yang benar-benar kita gunakan. Seperti itu. Nah, nanti kalau menggunakan seperti ini, jangan lupa untuk dikunci areanya. Kuncinya masih ingat ya, pakai F4 atau Fn plus F4. Gitu. Titik koma, kalau nggak mau pakai kunci ya tadi aja. Lebih cepat teman-teman arahin ke kolomnya aja. Jadi tabel array-nya dari A, B, C, D. Udah, ke bawahnya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Asalkan datanya itu kosong, teman-teman bisa aktifin dari A, B, C, D. Nah, kalau udah kayak gini nggak usah dikunci nggak apa-apa. Kalau indeks 6, kolom keberapa yang dicari? Tentang item name. Oh, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini 3, ini 4. Berarti tinggal isikan 2, titik koma. Nah, true atau false, nggak usah bingung. Kita klik aja 0 gitu. 0 itu pilih yang false. Kalau ada yang tadi false, juga nggak apa-apa. Udah kayak gini, tinggal enter.
ke bawahnya boleh langsung di select 2 kali, atau kalau nggak mau ribet, kita copy aja rumusnya. Jadi rumusnya udah dapat 1 nih. Tapi untuk di sini kan juga pakai VLOOKUP. Dia udah pakai VLOOKUP, tapi kolomnya dia diganti kolom 3. Terus subkategori juga sama dengan di copy paste. Terus subkategori ada di bagian kolom ke-3. 3 atau 4 ini? 3 berarti ini. Nah, kayak gini. Kalau pada baris pertama udah ketahuan ya, tinggal di select semua, di blok semua, klik 2 kali pada bagian pojoknya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ada satu data yang salah. Ini bahan. Nah, ini saya kasih warna ya, 13 ini. Harusnya kan di sini bakul tahan panas. Nah, di sini munculnya balon merah lucu gitu. Kenapa? Karena ID-nya ini ternyata sama. Nah, biar nggak sama, ID yang di sini bisa diganti aja. Misalkan 9-nya ganti 10, 9-nya di sini juga ganti 10. Nah, itu udah sama semua. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Hmm, 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 hmm. Kalau Kak Agung pakai A3 itu boleh pakai yang ini, tapi lebih enak pakai yang ini karena kita kan mau mengisi tabel yang ada di sebelah kanan atau bagian yang kosong. Gitu. Terus untuk tabel arahnya boleh juga pakai ini, tapi jangan lupa untuk dikunci karena nanti untuk ke bawahnya gitu ya. Oke. Nah, ini masih review materi yang kemarin ya teman-teman. Sebenarnya udah ada rumus kategori, maka tabel arahnya A, D kategori. Nah, di sini ya. Kategori tabel array itu menyesuaikan dengan lookup value. Jadi kalau lookup value-nya kita tentukan 1 di K ya, misalkan eh, dia di K3, berarti di sini ini adalah si lookup value kita. Berarti tabel array harus dimulai dari si lookup value gitu. Dari A sampai dengan D. Kalau sampai C aja boleh, boleh. Jadi D-nya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti D-nya pakai di sini. Jadi untuk catatan bahwa tabel array itu selalu dimulai dari lookup value. Makanya tentukan dulu lookup value-nya yang mana. Kalau tabel array-nya eh, apa mau kunci-kunci tadi nggak apa-apa. Pakainya dari sini. Dari ini boleh, dari bawahnya juga boleh. Sampai sini aja. Baru dikunci. Itu kalau kita mau kunci-kunci area tabelnya. Tapi kalau nggak mau ya udah aktifin aja dari A sampai dengan D. Gimana Kak? Lihat aman ya? Oke, sip. Saya lanjut ke penjelasan selanjutnya.
di sini adalah materi index and match. Index and match ini sebenarnya fungsinya hampir mirip atau cukup mirip gitu ya dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi HLOOKUP dan VLOOKUP itu terkadang kita nggak bisa menggunakan terus-menerus. Artinya gimana, Kak? Misalnya gini nih. Nanti di bagian ini, coba teman-teman lihat unique ID-nya masih sama ya, kayak yang di bagian depan sini. Cuma tampilannya ID-nya ada di kolom B. Nah, tadi ada di kolom A. Tukar posisi aja, A sama B. Nah, saat lookup value-nya dia itu di sebelah eh, kanan dari yang kita cari, itu nggak bisa pakai VLOOKUP. Gitu. Oke, kita ini dulu ya, VLOOKUP. Sorry, index and match dulu. Jadi, sebentar. Oke, ya cukup besar ya. Indeks, inputnya berupa baris ke, outputnya berupa data, baris ke berapa, itu datanya apa sih? Kayak gitu. Kebalikan dari match. Kalau match itu yang diinput adalah datanya, outputnya data ini ada di baris keberapa. Gitu. Jadi gampangannya gini teman-teman, kita mau uh, cari indeks pertama atau baris pertama, kolom pertama. Hasilnya apa? Kan berupa data. Berarti datanya pada baris pertama, pada kolom pertama itu apa? Gitu. Sama dengan indeks. Array. Array itu rentangannya. Nah, untuk di index and match, baris 1 dan 2 itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau bisa teman-teman aktifin yang di area bawah judulnya aja. Jadi namanya ini nggak usah di select gitu. Kita baris pertama langsung ini baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Titik koma, row 6. Row itu baris keberapa gitu. Kita mau cari baris pertama, titik koma, kolom pertama. Jadi baris pertama ini, kolom pertama juga ada di kolom A. Oh, ternyata pada baris pertama, kolom pertama itu ada informasi, yaitu alpha. Itu untuk yang indeks. Nah, sekarang kebalikannya match. Kita punya data namanya Buya. Buya ini ada di baris keberapa sih? Gitu. Nah, Buya kan ada di sini. Berarti sama dengan match, match, lookup value. Kita mau cari apa? Cari Buya. Ini. Titik koma, lookup array. Lookup array itu yang ada buyanya. Range yang ada buyanya. Berarti ini titik koma derajat 0 atau esak max. Oh, ternyata nama Buya ada di baris kedua. Kira-kira bingung nggak teman-teman bedain indeks sama match? Gampang ya. Nah, di sini kerjakan dengan indeks and match. Kira-kira rumusnya indeks dulu atau match dulu? Jadi dalam satu rumus indeks sama match ini digunakan barengan. Nah, kira-kira indeks dulu atau match dulu? Indeks dulu atau match dulu, teman-teman? Match, match atau indeks? Kita mau tampilkan apa? Output akhirnya berupa apa? Asal. Kalau Ahmad ini asalnya Bogor.
Oh, berarti yang tampil adalah sebuah data. Kalau Ahmad ada di baris berapa, itu baru kita pakainya match. Oke, saya satu-satu dulu ya, biar nggak bingung teman-teman. Jadi, untuk Ahmad, Alexi, Justin, sama nama-nama ini, coba kita cari match-nya dulu sebelum digabung dengan indeks. Lookup value-nya adalah Ahmad. Titik koma, lookup array berarti yang ada Ahmadnya. Range yang ada Ahmadnya. Itu. Boleh dikunci, karena nanti kita mau lihat bawahnya. Titik koma, 0. Ahmad ada di baris keberapa? Ada di baris 5. Alexi ada di baris berapa? Nah, ke bawahnya tinggal diseret aja. Alexi ada di baris 4, Justin ada di baris 2, Timothy ada 3, Iksan ada 8. Itu. Nah, itu yang pertama. Kita tentuin dulu si posisi Ahmad, Alexi, dan lain-lainnya itu ada di baris berapa. Ini barisnya ya. Nah, asalnya kan kita mau cari yang bagian sini, bagian asal. Itu teman-teman bisa langsung hitung karena sedikit ya. Jadi ini kan ada gini. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti kolomnya kolom 3, ya kan? Kolom 3 itu apa? Asal. Kak, kalau 3-nya ini diganti dengan rumus match, apakah bisa? Bisa. Jadi, sama dengan match, lookup value-nya kita cari asal yang ini kan, titik koma, lookup array-nya yang ada asalnya. Berarti ini range-nya. Titik koma lagi, 0. Gitu. Terus, nah hasilnya 3. Kalau untuk mencari Ahmad itu asalnya dari mana, sama dengan indeks. Karena kita mau cari data. Array-nya itu berupa data. Datanya adalah ini. Jangan lupa dikunci. Titik koma. Row berapa? Ahmad itu ada di uh, row berapa tadi gitu. Kan kita udah cari di sini. Ada di baris 5. Ada di baris 5, ada di kolom 3. Gitu kan? Manualnya seperti itu. Jadi Ahmad ada asalnya dari Bogor. Tapi kalau kayak gini kan rumusnya cuma indeks aja. Nah, teman-teman perlu ganti 5-nya di sini dengan rumus match. Match, lookup value-nya apa? Dicari berdasarkan Ahmad. Titik koma, lookup array yang ada Ahmadnya. Jangan lupa dikunci titik koma 0. 3-nya boleh langsung 3, karena datanya sedikit boleh. Kalau 3-nya mau diganti match juga boleh. Jadi indeks match match gitu. Ke bawahnya tinggal di. Nah, Alexi Jakarta, Justin Bogor, Timothy Bandung, Iksan Bogor juga. Itu kira-kira. Begitupun untuk yang di bawahnya. Kita mau cari menu latte ukurannya jumbo. Latte sendiri, dia ada di baris berapa? Misalkan kita cari latte dulu, sama dengan match. Lookup value-nya adalah latte, kita karena cari latte. Lookup array-nya yang ada latte-nya. Titik koma 0. Oh, ternyata dia ada di baris pertama nih. Baris 1, 2, 3, dan seterusnya.
ukurannya sama dengan match, lookup value-nya jumbo, titik koma, yang ada jumbonya, berarti range ini, titik koma 0. Nah, ternyata dia ada di kolom 4. Ini baris, ini kolom. Gitu. Nah, gimana harganya? Berarti kan sama dengan indeks. Kita mau cari data. Arraynya ini. Ya kan? Karena nggak ditarik ke bawah, nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Kalau mau dikunci juga boleh. Titik koma, ini dia masuk ke row 6. Berarti baris keberapa? Baris 1. Ya kan? Kita tadi udah cari ini. Baris 1, kolom ke 4. Nah, hasilnya 45.000. Tapi ingat teman-teman, di sini masih rumus indeks aja. Nah, biar jadi indeks match, yang satu ini diganti match pakai rumus yang ini tadi di sini. Begitupun untuk yang 4. Jadi, angka 1 ini diganti match-nya ini, angka 4 diganti match-nya yang ini. Tuh. Satunya diganti match, lookup value-nya tadi latte, titik koma, lookup array-nya yang ada latte-nya, titik koma lagi 0. Nah, berarti match yang pertama untuk menggantikan baris 1. Terus baris 4 juga diganti. Match, lookup value-nya jumbo, titik koma, lookup array-nya yang ada informasi jumbo 0. Nah, ya hasilnya masih tetap sama. Kalau di sini diganti misalkan kaputi, harganya dia pasti berubah, cappuccino jumbo. Ukurannya misal diganti lot. Ya udah, dia akan ganti-ganti sendiri. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk index and match? Aman? Aman? Oke, kalau aman saya lanjut ya. Di index and match bagian ini. Nah, ini tadi yang sama ya kodenya. Oke, saya ganti dulu ya teman-teman. Ini biar nggak sama sama depannya. Sama paling atas diganti 0. Terus yang ini juga diganti 0. Oke, nah sekarang kira-kira untuk item name, kalau masih menggunakan rumus yang di depan, VLOOKUP, kira-kira bisa nggak? Ada yang udah coba? Misalnya, ini kan mirip ya sama yang sheet yang pertama tadi. Kita isi item name, kategori, sama subkategori gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya posisi dari name ID-nya.
tadi di kolom A, sekarang ada di kolom B, gitu. Jadi misalkan Kak tetap pakai VLOOKUP. Oke, kita bisa praktekin. VLOOKUP, lookup value-nya, ID-nya, titik koma. Tabel array harus dimulai dari tabel si lookup value. Berarti kan harus mulai dari si ID. Padahal kalau mulai dari ID, dia ini. Terus jalannya gimana? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Kalau dari B sampai D, itu nanti nggak ada informasi tentang item name. Padahal kita mau cari item name-nya. Tapi kalau mulainya dari B ke A, berarti yang pertama malahan item name-nya. Padahal kita yang mau cari adalah di kolom A. Tahu nggak teman-teman maksudnya? Jadi kalau lookup value-nya ini letaknya ada di sebelah kanan dari yang kita cari, itu tetap harus menggunakan index and match. Nggak bisa pakai lookup. Itu. Jadi kita pakainya index and match pada bagian item name-nya. Nanti di bagian kategori sama subkategori, nah kategorinya ada di sini, subkategorinya ada di sini, ID-nya ada di sini. Bisa nggak pakai VLOOKUP? Bisa. Karena posisi yang kita cari ada di sebelah kanan dari lookup value. Kira-kira bisa bedain nggak teman? Kapan pakai uh, VLOOKUP, kapan pakai index and match. Sama dengan index, array-nya kita cari item name, boleh dari AB gitu. Ya, kalau dari kiri jalannya pakai index and dan ya, titik koma digabung sama match. Lookup value-nya adalah ini yang kita cari karena apa? Unique item ID-nya ya, berdasarkan ID-nya gitu. Terus titik koma, lookup array-nya yang ada ID-nya aja, boleh dikunci, titik koma, 0. Nah, kolom keberapa yang kita mau? Kolom pertama. Udah, gini aja. Nah, sorry. Ininya, ini berarti kita mulai dari ini. Nah, udah, kalau kayak gini, bawahnya boleh diklik 2 kali. Nah, untuk kategori dan subkategori, kalau mau pakai index and match itu juga boleh. Mau pakai VLOOKUP kayak yang di depan tadi juga boleh. Jadi kalau aku udah kebiasaan pakai VLOOKUP karena gampang pakai VLOOKUP. Kalau kondisinya bisa, silahkan. Kalau nggak bisa harus pakai index and match. Nah, item ID-nya terus tabel array-nya boleh sampai sini, titik koma, kolom keberapa berarti kolom keberapa teman-teman? Untuk mencari kategori berarti kolom keberapa? Kolom ke
3 atau berapa? Kita lihat dulu. Kita lookup value-nya adalah ID, yang dicari adalah kategori. Berarti ada di kolom ke. Ada jawaban lain? Apa semua 3? Dia dihitung dari si lookup value. Berapa kira-kira? Kita mau isi kategori dan subkategori. Match ini misalkan ada kata-kata yang sama, dia bakal scan posisinya sama emang gitu ya. Untuk kasus yang ini tadi ya, yang sebelum saya ganti ya. Jadi kalau ID-nya sama, dia bakal mengarahkan ke jawaban yang pertama. Untuk kategori, karena kita lookup value-nya adalah ID, berarti kan tabel array-nya mulai dari si ID-nya. Nah, kategori itu ada di kolom berapa? Berarti kan mulainya dari sini hitungnya. 1, 2, 3. Bukan dari sini, teman-teman. Kita fokus pada tabel array aja. Tabel array dimulai dari lookup value. Jadi, kolom yang kita cari untuk kategori itu adalah kolom kedua. Bingung nggak kolom kedua? Isikan 0. Nah, untuk subkategori, biar nggak ribet, teman-teman bisa kopas aja rumusnya. Karena sama kan? Cuma bedanya pada bagian kolom. Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Untuk fotonya, saya nggak bisa buka lebih gede. Ini untuk kategorinya udah bener ya. Yang beda ini di subkategori. Oh, kategori dia mengisi subkategori gitu ya. Ya, kalau mau pakai match itu bisa di sini ya. Saya taruh di samping-samping. Nah, kalau ini aja index and match yang udah sama dengan indeks. Indeks ini kan bebas ya posisinya, baik kanan atau kiri gitu. Kalau VLOOKUP kan yang kita cari harus sebelah kanannya. Indeks array-nya dari sini aja.
terus jangan lupa dikunci, di koma, match, lookup value pakai yang ID aja ya, pakai yang informasi tunggal. Terus ID-nya juga pakai yang ini, jangan lupa dikunci, titik koma, 0. Terus kolom keberapa untuk kategori berarti ada di 1, 2, 3. Nah, udah. Gitu. Ini untuk kategori dengan VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP. Terus kalau ini kategori dengan index. Nah, gitu. Untuk di sini kalau mau pakai index and match, bisa juga samain sama yang depannya. Untuk mencari subkategori dengan index and match sama dengan index, kita mau cari berarti datanya ini, jangan lupa dikunci, titik koma, masukkan match, dicari berdasarkan lookup value-nya adalah ID, titik koma, lookup array-nya berarti tentang ID semuanya, jangan lupa dikunci lagi, titik koma, 0, kurung tutup, titik koma, kolom keberapa, berarti kan subkategori, kita hitungnya di sini, 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya boleh diseret, boleh diklik 2 kali. Nah, dah gitu caranya. Ini subkategori untuk VLOOKUP. Nah, yang ini pakai index and match. Gitu. Nah, nggak sama kan? Jadi untuk lookup value untuk index and match itu bisa pakai ID sama item name-nya, jangan pakai kategorinya. Kalau kategori itu nanti double informasi, gitu ya. Terus untuk bagian terakhir di sini eh, nggak banyak isiannya teman-teman, cuma ini. Jadi jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Jadi ada ID-nya ini, teman-teman boleh silahkan di sini menggunakan index and match sama yang di sini ya, rumusnya boleh ambil di sini atau menggunakan VLOOKUP. Karena apa? Karena posisi ID-nya dia ada di paling kiri, artinya yang dicari ada di sebelah kanannya, jadi aman. Mau pakai VLOOKUP boleh, mau pakai index and match juga boleh. Misalkan sama dengan VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP, lookup value-nya ID, titik koma, tabel array-nya berarti dari ID, sama item name berarti AB gitu aja cukup, titik koma, kolom kedua, terus 0. Ini kan kita mau cari informasi tentang item name pada kolom
B, berarti kolom kedua. Nah, ke bawahnya diklik 2 kali. Akan ada beberapa rumus yang apa ini error atau n per a. Saya ganti dulu ya teman-teman, ini tadi diganti 0, terus yang ini juga diganti 0. Nah, dah seperti ini. Jadi ada 3 yang tidak ada pada daftar. Nah, di sini udah dihimbau bahwa kalau nah, jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Jadi yang error-error di sini, ini produknya tidak tersedia, gitu maksudnya. Nah, biar kelihatan. Nah, ya. Menggunakan is error. Is error. Nah, jadi kalau VLOOKUP ini error, itu maksudnya, maka isikan dengan produk tidak tersedia. Nah, sorry, harusnya diganti pada rumus paling, kita kembalikan dulu ya. Harus mengganti rumus itu paling atas ya teman-teman. Jadi tambahkan if error, di depannya VLOOKUP, terus di belakangnya tambahin titik koma, isi apa kalau rumusnya error, berarti produk tidak tersedia. Nah, jadi yang error-error ini kalau kita seret ke bawah, dia akan berubah otomatis jadi produk tidak tersedia gitu. Kalau lebih pengen lebih kelihatan, bisa ke conditional formatting, terus pilih yang equal to, misalkan tulis aja produk tidak tersedia. Nah, nanti akan otomatis dia jadi merah, atau teman-teman bisa custom. Kalau udah seperti ini juga nggak apa-apa, tinggal oke. Nah, jadi area dari baris pertama sampai baris terakhir yang dia muncul produk tidak tersedia akan langsung terganti gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? If error ini tidak hanya untuk VLOOKUP ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan uh, index and match, terus dia muncul error, itu juga bisa ditambahkan dengan if error misalnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya teman-teman. Oke, sekian materi pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan nanti dikirim di grup ya.